ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa salamta wa barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal muslimun isma'u qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga apabila kita hendak menghitung-hitung akan nikmat Allah, sungguh kula panjenengan sedaya tidak sanggup untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah menegaskan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jikalau kamu hendak menghitung-hitung akan nikmat Allah, sungguh kamu semua tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kata Nabi, nikmat Allah yang sangat besar diberikan kepada hambanya, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman wajib untuk mensyukuri akan segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 Allah menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kamu pandai mensyukuri akan nikmat Allah, maka Allah akan menambah daripada nikmat itu. Wala in kafartum, dan jikalau kamu mengkufuri, mengingkari dan tidak pandai mendayagunakannya, inna azabi lasyadid, sungguh azab Allah sangat besar, azab Allah sangat pedih. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ada sebuah kisah, hadirin sekalian. Ada seorang duta besar kerajaan Inggris. Sebagaimana seorang dubes ini bepergian dari negara yang satu menuju negara yang berikutnya. Pada suatu hari seorang dubes ini mendapatkan tugas dari kerajaan untuk berkunjung ke sebuah negeri. Maka bergegaslah seorang dubes ini menuju bandara atau lapangan udara. Sampai di lapangan udara ada sebuah pengumuman bahwa anjing tidak boleh naik pesawat karena
pada kehidupan di Inggris masih banyak para pejabat negara jika bepergian itu senantiasa diikuti oleh anjing peliharaannya untuk pengamanan. Sampai di bandara ada pengumuman anjing tidak boleh naik pesawat. Maka ditinggallah anjing itu di bandara. Berhari-hari anjing itu menunggu tuannya pulang dari kunjungan sebuah negara. Begitu keesokan harinya ada pesawat yang mendarat, dilihat satu persatu siapa yang turun dari tangga pesawat itu. Tidak ada tuannya. Kembali ke pinggir bandara. Berhari-hari anjing itu menunggu tuannya. Begitu keesokan harinya ada pesawat yang mendarat, dilihat satu persatu siapa yang turun dari tangga pesawat itu. Begitu ada tuannya yang turun dari tangga pesawat, langsung lari, dirangkul tuannya. Itu anjing yang hanya diberi sepotong daging, sepotong roti, segelas minuman, begitu setia kepada tuannya. Nah, kulolan panjenengan sedaya ini, apa yang tidak diberikan Allah dumateng kulolan panjenengan sedaya? Harta yang banyak, rumah yang megah, toko yang besar, kendaraan yang bagus, semua itu adalah nikmat Allah yang diberikan dan dianugerahkan kepada kita semua. Hadirin, itu baru nikmat Allah yang berupa materi. Ada nikmat Allah yang sangat besar yang tidak diberikan ke setiap orang kecuali kita yang hadir pada pagi hari ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah apabila disebut nama Allah maka bergetar hati mereka, dan apabila dibacakan akan ayat-ayat Allah maka bertambah imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Hadirin, lalu apa arti dan makna daripada iman itu? Rasulullah sudah jelas dan tegas dalam sebuah hadisnya mendefinisikan makna iman. Al-imanu tasdiqum bil qalbi wa qaulun bil lisan wa af'alun bil arkan. Kata Nabi, nikmat itu, iman itu ialah bahwasanya kamu membenarkan di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dalam setiap amal perbuatan. Dalam kata yang lain, antara hatinya, lisannya, dan amal perbuatannya itu harus sama. Kalau hatinya mengatakan iya, lisannya harus mengatakan iya, perbuatannya harus mengatakan iya. Kalau hatinya itu mengatakan biru, lisannya harus mengatakan biru, dan perbuatannya harus mengatakan biru. Dalam konteks yang ilmiah, iman itu identik dengan kejujuran ilahiyah, kejujuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh hadirin, sering kita lihat, kita jumpai secara lahiriah ada seseorang yang khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Bahkan kadang-kadang lebih khusyuk dia daripada kita. Setelah salam, mereka juga
baca doa, berzikir, baca wirid, berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah aku rezeki yang banyak dari sisimu. Tapi apa yang diperbuat setelah keluar dari masjid? Mereka janggong di perempatan jalan untuk merampok, untuk membegal, untuk menodong, mencopet, dan lain sebagainya. Apa yang tidak ada? Yang tidak ada adalah kejujuran ilahiyah, kejujuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara hatinya, lisannya, dan amal perbuatannya itu tidak sama. Kalau kasus ini kita tarik dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, di sana ada seorang koruptor. Mereka merekayasa anggaran sedemikian rupa, bagaimana agar anggaran itu bisa masuk ke dalam rekeningnya. Ada seorang inspektorat datang untuk memeriksa, lolos dia. Apa yang diucapkan? Alhamdulillah, saya tidak kena periksa inspektorat atau KPK. Apa yang tidak ada dalam dirinya? Yang tidak ada adalah kejujuran ilahiyah, kejujuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di rumah mengadakan tasyakuran akbar, diundang para tetangga, sahabat, fakir miskin dan anak yatim untuk makan bersama. Pulang diberikan amplop semuanya. Apa yang tidak ada? Yang tidak ada adalah kejujuran ilahiyah, kejujuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang juga ke masjid menemui Pak Takmir. Pak Takmir, apa yang kurang dalam pembangunan ini? Oh itu Pak, kamar mandinya dan tempat wudhunya diberikan. Apa yang tidak ada? Yang tidak ada adalah kejujuran ilahiyah, kejujuran kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, kemudian dilanjutkan dalam ayat Al-Quran itu bahwa orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah maka bergetar hati, dan apabila dibacakan akan ayat-ayat Allah bertambah iman. Disebut ayat itu karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita semua sedang membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, hati kita terasa dekat dengan Allah. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Disebut ayat itu karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Kenapa? Karena hatinya terasa dekat dengan Allah. Dan apabila dibacakan akan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Kenapa? Karena hatinya terasa dekat dengan Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang ketiga, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi orang-orang yang beriman itu bukan hanya dilihat dari sholatnya saja, tetapi bagaimana mereka itu menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah, yang artinya harus memiliki kepedulian sosial di tengah-tengah masyarakat, membantu fakir miskin, bagaimana kehidupannya, membantu anak yatim, bagaimana pendidikannya. Jadi orang-orang yang beriman itu bukan hanya yang mengatakan, wis aku pokoknya sholat, tanpa menghiraukan kehidupan di sekitar. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
yaitu orang-orang yang menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah. Lalu apa balasannya bagi orang yang menginfakkan sebagian rezekinya itu? Lahum darajatun inda rabbihim. Allah akan mengangkat ke dalam derajat yang tinggi. Wa maghfiratun, dan mengampuni segala kesalahan dan dosanya. Bukan hanya itu, warizqun karim, dan Allah akan memberikan rezeki yang mulia. Kita lihat ayat Al-Qur'annya menggunakan kalimat warizqun karim, bukan warizqun katsir. Bukan Allah memberikan rezeki yang banyak, tetapi warizqun karim, Allah memberikan rezeki yang mulia. Karena boleh jadi rezeki yang banyak itu belum tentu menjadi rezeki yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, ada sebuah kisah Ibrahim bin Adham dan Syakik al-Balkhi, dua orang tokoh tasawuf pada abad kedua Hijriah. Pada suatu hari Ibrahim bin Adham ini bertanya kepada muridnya Syakik al-Balkhi, "Wahai Syakik, mengapa kamu menjadi seorang sufi seperti sekarang ini?" Kemudian Syakik menceritakan, "Pada suatu hari aku berjalan di padang pasir yang tandus. Aku melihat di kejauhan ada seekor burung yang sedang menggelepar-gelepar karena patah sayapnya. Aku berpikir, bagaimana burung itu memperoleh makanannya, sedangkan untuk berterbang saja tidak mampu. Kemudian aku dekati burung itu. Tiba-tiba dari angkasa ada seekor elang yang menjatuhkan belalang tepat di muka burung yang patah sayapnya ini. Maka aku berkata, pasti Allah lah yang memberikan rezeki kepada burung ini. Berarti Allah pun mampu memberikan rezeki kepada manusia." Kemudian aku tinggalkan kasar dan aku senantiasa menyibukkan diriku dalam urusan ibadah. Mendengar penuturan salah seorang muridnya seperti ini, Ibrahim guru yang bijak itu berkata, "Wahai Syakir, mengapa kau berkeinginan menjadi burung yang patah sayapnya? Bukankah tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah?" Inilah hadirin sekalian yang kami maksudkan, bahwa sikap keberagamaan seorang yang beriman itu bukan hanya dilihat dari nilainya sholat ibadah kepada Allah, tapi mereka juga memiliki kepedulian sosial, membantu fakir miskin dan anak yatim yang ada di lingkungan kita. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Baqarah, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Yaitu membantu fakir miskin dan anak yatim. Momentum Idul Fitri ini mari kita jadikan saling berbagi kepada fakir miskin dan anak yatim, sehingga kita menjadi orang mukmin yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, marilah sekalian untuk mengakhiri pada khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.